Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas ya, terutama kalian diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas belajar. Ya, semoga kalian cepat dalam memahami semua materi pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Baik, Ibu akan melanjutkan materi tentang evolusi. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, Ibu sudah membahas tentang mekanisme evolusi dan hukum Hardy-Weinberg. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai spesiasi. Nah, spesiasi adalah proses terbentuknya spesies baru. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya spesies baru yang pertama adalah isolasi geografi, yang kedua adalah isolasi reproduksi, yang ketiga adalah domestikasi, yang keempat adalah mutasi. Ya, terutama mutasi yang menghasilkan makhluk hidup yang poliploidi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Baik, Ibu akan membahas mengenai isolasi geografi terlebih dahulu. Nah, isolasi geografi ya, yaitu isolasi yang proses terbentuknya spesies baru karena adanya hambatan atau batas alam. Jadi dua makhluk hidup yang sama atau populasi makhluk hidup itu dipisahkan oleh alam. Nah, apabila makhluk hidup itu dipisahkan oleh alam, tentu saja makhluk hidup tersebut tidak saling bertemu. Kalau tidak bertemu, tentu saja tidak bisa melakukan proses perkawinan. Nah, dua makhluk hidup yang sejenis yang tidak bisa melakukan perkawinan itu sudah dianggap sebagai dua spesies yang berbeda. Ya, karena syarat suatu makhluk hidup dikatakan satu spesies itu dapat melakukan perkawinan secara alami. Nah, ada macam-macam isolasi geografi. Yang pertama adalah isolasi simpatrik, yang kedua adalah isolasi tidak simpatrik. Kemudian yang isolasi tidak simpatrik itu dibagi menjadi tiga, ada alopatri, parapatri, dan peripatri. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah spesiasi simpatrik, yaitu spesiasi yang terjadi pada area geografi yang sama dari suatu spesies yang berkerabat dekat. Nah, makhluk hidup tersebut atau kelompok makhluk hidup tersebut berada pada area yang sama, tetapi karena suatu perbedaan genetik, bisa saja morfologi, tingkah laku, atau fisiologi, maka mereka tidak saling kawin, tetapi mereka hidup pada area yang sama. Nah, ini contohnya yaitu pada jenis tikus ya, tikus yang kecil atau disebut mencit, mus musculus yang ada di Eropa, yaitu di bagian Swiss dan Italia. Itu ada sekelompok kecil yang tidak mau kawin dengan kelompok besarnya. Nah, berarti itu sudah dianggap sebagai dua makhluk hidup yang berbeda. Kemudian yang tidak simpatrik tadi ada tiga, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah spesiasi alopatri, yaitu spesiasi yang terjadi pada daerah yang berjauhan atau berlainan dari suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Jadi makhluk hidup yang sama ini dia terpisahkan oleh suatu daerah yang berjauhan. Karena berjauhan berarti tidak mungkin saling bertemu dan tidak saling kawin, sehingga terbentuklah dua makhluk hidup yang berbeda. Contohnya ini pada jenis monyet yang ada di Sulawesi, yaitu monyet yang ada di Pulau Muna dan Pulau Buton itu tidak saling kawin dengan monyet yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, sehingga dia mempunyai dua nama yang berbeda atau spesies yang berbeda, yaitu Macaca brunensen dan Macaca ostreata. Nah, yang ini brunensen dan ostreata. Jadi dia terpisah berjauhan sehingga tidak saling bertemu, sehingga terbentuk dua spesies yang berbeda. Kemudian alopatri, yaitu proses spesiasi yang terjadi pada daerah bersebelahan dengan daerah suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Kalau yang pertama tadi itu jauh ya,
tempatnya, terpisahkan oleh tempat yang jauh. Kalau yang ini dia bersebelahan saja, kemudian terbentuk dua spesies yang berbeda. Contohnya yaitu Makaka maurus yang ada di Sulawesi Selatan tidak melakukan perkawinan dengan makaka yang ada di perbatasan Sulawesi Tengah ya, Makaka tongkiana. Begitu juga dengan Makaka nigra dan Makaka nigrescen. Kita lihat di gambar yang sebelumnya. Ya, Makaka nigra dan nigrescen. Ini ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah spesiasi peripatri, yaitu spesiasi yang terjadi pada daerah pinggir ya dari suatu spesies yang hubungan kekerabatannya dekat. Nah, salah satu daerah pinggir penyebarannya itu mempunyai lingkungan yang berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan makhluk hidup itu tidak melakukan perkawinan dengan makhluk hidup yang tersebar secara luas. Contohnya di sini ada 3 jenis ular tambak ya, sama-sama ular tambak tetapi tidak melakukan proses perkawinan sehingga mempunyai subspesies yang berbeda atau jenis yang berbeda. Yang paling berbeda itu adalah ular tambak yang ada di daerah India, Indochina ya, termasuk Indonesia, Maluku, Nusa Tenggara, itu sangat berbeda dengan ular tambak yang ada di Australia. Ya, jadi nama latinnya atau nama ilmiahnya Cerberus rhynchops. Kalau yang di Australia Cerberus rhynchops australis, ya ada subspesiesnya. Kemudian akan berbeda juga dengan yang hidup di Papua paling ujung ya. Papua paling timur itu ada Cerberus rhynchops novae guineae ya. Jadi ada 3 ular tambak yang tadinya berasal dari satu jenis ular tambak, kemudian dia hidup pada daerah yang berbeda ya, kemudian menjadi spesies yang berbeda juga. Nah, ini adalah contoh gambar si Cerberus rhynchops dan Cerberus rhynchops australis. Jadi yang jenis ular tambak yang hidup di sebagian besar wilayah, sementara ini yang hanya hidup di Australia. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi yaitu terbentuknya spesies baru karena hambatan perkawinan. Nah, ada beberapa macam. Yang pertama adalah isolasi ekologi. Isolasi ekologi terjadi karena adanya spesies yang berkerabat dekat, masing-masing melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Jadi karena ekologinya berbeda, meskipun dia spesies yang sama, akhirnya dia menjadi spesies yang berbeda. Contohnya, Platanus occidentalis itu hidup di Amerika Utara dan Indonesia bagian timur. Akan mempunyai ekologi yang berbeda dengan Platanus orientalis yang hidup di Eropa Selatan atau sebagian hidup di Indonesia Barat. Jadi mudahnya Platanus yang hidup di Indonesia Timur ya, karena mempunyai ekologi yang berbeda dengan Platanus yang ada di Indonesia Barat, maka dia lama-lama menjadi spesies yang berbeda. Jadi karena ekologinya berbeda menyebabkan terbentuknya spesies baru. Nah, ini contoh tanaman Platanus ya. Kalau di Indonesia ada yang bilangnya berangan atau kacang keju ya, chestnut. Nah, ini perbedaannya di daunnya ya. Dan juga ukuran buahnya berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan isolasi habitat ya, terjadi karena spesies yang berkerabat dekat masing-masing memilih habitat yang berbeda sehingga tidak terjadi perkawinan. Jadi awalnya mereka adalah spesies yang sama, kemudian karena hidup di habitat yang berbeda, karena itu menjadi 2 spesies yang berbeda. Contohnya adalah jenis katak yang hidup di sungai dengan jenis katak yang hidup di kubangan air atau rawa. Ya, karena mereka hidup di habitat yang berbeda, maka lama-lama menjadi 2 spesies yang berbeda. Yang hidup di sungai Bufo woodusei dan Bufo americana yang hidup di kubangan air atau rawa. Kemudian isolasi musim
Ya, terjadi karena spesies yang berkerabat dekat masing-masing mempunyai musim kawin yang berbeda, sehingga tidak melakukan perkawinan yang sama. Jadi mungkin karena memang tempat, habitat, atau daerahnya dia hidupnya berbeda, sehingga musim kawinnya beda, sehingga terbentuk spesies yang berbeda. Contohnya ada Pinus radiata yang berbunga pada bulan Februari dan Pinus muricata yang berbunga pada bulan April. Nah, mereka tidak akan saling melakukan proses penyerbukan, sehingga akan menjadi dua spesies yang berbeda. Nah, ini ya contohnya Pinus radiata, kemudian ini adalah Pinus muricata. Kemudian isolasi perilaku ya, terjadi karena spesies yang berkerabat dekat masing-masing melakukan perilaku kawin yang berbeda, sehingga tidak melakukan proses perkawinan. Nah, ini contohnya terjadi pada berbagai jenis burung. Nah, setiap jenis burung itu pejantannya akan memiliki perilaku kawin yang berbeda untuk menarik betinanya. Contohnya ayam jantan dengan mengeluarkan suara yang bagus atau suara yang merdu untuk menarik betinanya. Kemudian kalau burung merak itu akan menarik betinanya dengan mengembangkan ekornya yang bagus. Jadi karena dia perilaku kawinnya berbeda, maka tidak akan pernah saling kawin. Kemudian isolasi mekanik. Nah, ini isolasi karena ada ukuran yang berbeda. Nah, ukuran yang berbeda tentu saja alat kelaminnya beda, sehingga tidak akan bisa melakukan proses perkawinan. Nah, ini paling gampang dicontohkan pada jenis anjing. Ada jenis anjing yang sangat besar dan ada jenis anjing yang sangat kecil. Jadi kalau yang besar tidak mungkin mengawini yang kecil ya, sehingga yang kecil kawin dengan kecil, yang besar kawin dengan yang besar. Sehingga lama-lama akan menjadi dua spesies yang berbeda. Kemudian isolasi gamet. Nah, ini terjadinya proses perkawinan tetapi tidak pernah terjadi proses fertilisasi. Jadi tidak akan pernah bertemu antara sperma dan ovum, sehingga tidak akan pernah menghasilkan keturunan. Contohnya ini pada jenis Drosophila ya, itu adalah yang suka, Drosophila itu adalah serangga yang suka mengerumuni buah yang sudah masak ya, Drosophila americanus dan Drosophila virilis. Jadi meskipun mereka saling kawin, tapi tidak akan pernah menghasilkan keturunan. Kemudian isolasi perkembangan. Jadi dua spesies ini dapat saling kawin ya, tetapi tidak pernah terbentuk embrio. Jadi bisa saling kawin sampai terbentuk fertilisasi, tapi tidak sampai pernah terbentuk embrio. Jadi sama aja tidak akan pernah menghasilkan keturunan. Contohnya kalau dikawinkan antara kambing dan domba, itu kan mirip ya, tetapi kalau keduanya dikawinkan tidak akan pernah menghasilkan keturunan. Kemudian isolasi hibrid mandul. Ya, jadi dua spesies ini yang berkerabat dekat itu bisa saling kawin, tetapi hasil keturunannya itu steril atau mandul. Jadi keturunannya lagi kalau dikawinkan lagi nggak akan pernah terbentuk keturunan. Jadi hanya sampai satu generasi begitu. Ya, contohnya kalau dikawinkan antara kuda dan zebra, itu kan sama-sama golongan satu golongan kuda ya. Nah, ini kalau dikawinkan, ini adalah gambar hasil keturunannya ya. Nah, ini kalau dia saling kawin, ini misalkan ada jenis ini jantan dan betina saling kawin, maka tidak akan pernah menghasilkan keturunan baru. Begitu juga kalau hasil perkawinan antara zebra dan keledai. Ini ya, kalau nanti dikawinkan jantan dan betina itu tidak akan pernah menghasilkan keturunan baru. Begitu juga jenis unggas nih, antara itik dan entok. Hasilnya adalah keturunannya adalah tiktok. Tiktok ini kalau saling kawin antara jantan dan betina tidak akan pernah menghasilkan keturunan baru. Jadi berhenti sampai pada tiktok satu ini ya. Oke, kemudian domestikasi. Domestikasi adalah terbentuknya spesies baru karena ada kegiatan manusia, yaitu kegiatan untuk budidaya kalau untuk tanaman. Jadi tanaman liar kemudian dibudidayakan atau ditanam untuk jenis pertanian. Kalau hewan, dari hewan liar kemudian dijinakkan kemudian menjadi hewan ternak. Ya, contohnya yang paling mudah itu adalah ada kucing hutan atau kucing liar dengan kucing peliharaan ya.
ini kan lingkungannya, kalau kucing peliharaan kan lingkungannya di antara lingkungan manusia, ya. Makanannya sudah kadang-kadang makanan manusia juga mereka mau, ya, dia mau. Tapi kalau kucing liar pasti dia adalah murni karnivora, ya, karena mereka itu hidup di lingkungan yang berbeda, maka lama-lama mereka tidak mau saling kawin sehingga terbentuk dua spesies yang berbeda. Kucing hutan disebut dengan Felis caus, kemudian kucing kampung disebut dengan Felis silvestris. Yang keempat adalah mutasi, yang keempat ya, mutasi poliploidi. Ya, mutasi euploidi itu adalah mutasi yang menghasilkan keturunan lebih dari dengan komposisi kromosom lebih dari 2N. Kita sudah bahas di bab sebelumnya. Ya, poliploidi adalah terbentuknya spesies baru karena adanya pelipat gandaan jumlah kromosom, ya, lebih dari 2N. Bisa 3N, 4N, 5N dan seterusnya. Contohnya yaitu persilangan antara Musa acuminata, ya, kita contohkan dia mempunyai jenis kromosomnya adalah AA, kemudian Musa balbisiana, ya, dia jenis kromosomnya adalah BB, kemudian berhasil dikawinkan, yaitu menghasilkan Musa paradisiaca. Komposisinya mereka bergabung, ya, jadi AA dan BB, jadi 2N dan 2N jadinya adalah 4N. Ya, jadi si Musa paradisiaca ini hasil kromosomnya adalah pelipat gandaannya jadi 4N. Ya, seperti ini ya, proses terbentuknya spesiasi. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Ya, tetapi tidak semua perkawinan seperti ini berhasil, ya, hanya beberapa jenis saja yang bisa dikawinkan dan berhasil. Oke, materi kita evolusi sampai di sini, ya. Kalau belum jelas silahkan kalian bertanya, boleh melalui chat yang ada di WA, baik Japri maupun yang ada di grup, ataupun kalian boleh bertanya melalui chat yang ada di e-learning. Ibu selalu mengingatkan, lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan. Apalagi sekarang ini sedang meningkatnya COVID jenis Omikron, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.